Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Video part 2C, Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal, In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha, oleh Sayadaw U. Pandita. Penerjemah bahasa Inggris, Venerable U. Agga Citta. Penyunting bahasa Inggris, Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia, Tim Penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia, Asin Kusaladhama. Perancang sampul, Tim Perancang Yasati. Penata letak, Asin Kusaladhama. Foto sampul patung Buddha dari Batu Pualam ISMC Bakom. Diterbitkan oleh Yayasan Satipatthana Indonesia atau Yasati. Cetakan pertama, Mei 2014. Melanjutkan bab 2, menembus realitas sejati dengan mempertajam kemampuan pengendalian. Satu-satunya milik sejati kita. Bagaimanapun, ada hal tertentu yang mengikuti manusia melalui pintu kematian. Ia disebut kama, Sansekerta karma, perbuatan kita. Hasil dari perbuatan baik dan buruk mengikuti kita dimanapun kita berada. Kita tidak dapat menghindari mereka walaupun kita menginginkannya. Percaya bahwa kama adalah milik sejati kita, menimbulkan keinginan kuat mempraktekkan dhamma dengan penuh semangat dan seksama. Anda akan memahami perbuatan baik dan bermanfaat adalah investasi kebahagiaan masa depan Anda sendiri. Dan perbuatan buruk akan memantul kembali pada Anda. Sehingga Anda akan melakukan banyak hal berdasarkan pada pertimbangan mulia kebajikan, kemurahan hati, dan kebaikan. Anda berusaha berdana untuk rumah sakit, orang-orang yang menderita karena malapetaka. Anda akan menyokong anggota keluarga Anda yang sudah tua, yang cacat dan miskin, teman-teman Anda, serta yang membutuhkan bantuan. Anda bisa menciptakan lingkungan lebih baik dengan menjaga kemurnian tindakan, mengendalikan ucapan dan perbuatan Anda. Anda akan menghadirkan lingkungan yang damai ketika Anda berjuang bermeditasi dan menjinakkan godaan kilesa yang muncul dalam hati. Anda melalui tingkatan-tingkatan pandangan terang dan pada akhirnya merealisasikan tujuan tertinggi. Semua dari perbuatan baik ini, yaitu dana, memberi, sila moralitas, dan bhawana, pengembangan batin atau meditasi, akan mengikuti Anda setelah kematian. Seperti bayangan Anda yang mengikuti kemanapun Anda pergi. Janganlah berhenti berbuat kebaikan. Kita semua adalah budak nafsu keserakahan. Ini tidak mulia, tetapi memang benar begitu. Nafsu keserakahan tidak pernah dapat dipuaskan. Segera setelah kita mendapatkan sesuatu, kita menemukan bahwa ia tidak memuaskan seperti yang kita inginkan, dan kita mencoba yang lain lagi. Inilah sifat alami kehidupan, bagaikan mengambil air dengan jaring kupu-kupu. Makhluk hidup tidak akan puas dengan mengikuti keinginan hawa nafsu yang selalu mengejar objek. Keinginan tidak akan pernah memuaskan keinginan. Jika kita sungguh memahami kebenaran ini, kita tidak akan mencari kepuasan dengan cara yang merugikan diri sendiri. Inilah mengapa Buddha mengatakan, kepuasan adalah harta kekayaan yang paling besar. Ada kisah, seorang yang bekerja sebagai penganyam keranjang. Ia orang sederhana yang menikmati menganyam keranjangnya. Ia bersiul dan bernyanyi serta bahagia melalui hari-harinya selagi bekerja. Di malam hari ia beristirahat dalam pondoknya yang kecil dan tidur nyenyak. Suatu hari ada seorang kaya lewat dan melihat penganyam keranjang miskin. Ia merasa kasihan pada orang ini dan memberinya $1.000. Ambillah ini dan nikmatilah hidup Anda, katanya.
penganyam keranjang mengambil uang tersebut dengan sangat berterima kasih. Ia tidak pernah melihat $1.000 selama hidupnya. Ia membawa ke pondoknya yang reot dan bingung di mana ia bisa menyimpannya. Gubuknya tidaklah aman. Sepanjang malam itu ia tidak dapat tidur karena khawatir pada perampok atau bahkan tikus yang dapat mengerat lembaran uang itu. Keesokan harinya, ia membawa $1.000-nya itu ke tempat kerjanya. Tetapi ia tidak lagi bernyanyi atau bersiul karena ia terlalu mencemaskan uangnya. Sekali lagi, malam itu ia tidak tidur dan di pagi hari ia mengembalikan $1.000 tersebut pada orang kaya tadi dan berkata, "Kembalikan kebahagiaan saya." Anda mungkin menganggap agama Buddha melemahkan semangat Anda mencari pengetahuan dan kedudukan, atau bekerja keras demi memperoleh penghasilan, sehingga dapat menyokong Anda dan keluarga, teman-teman, serta menyumbang pada yang bermaksud baik dan institusi lain. Bukanlah demikian. Dengan segala cara, gunakanlah kehidupan dan kepandaian Anda, dan dapatkanlah hal-hal tersebut dengan cara sah dan jujur. Maksudnya, bersikaplah puas dengan apa yang sudah Anda miliki. Jangan menjadi budak keserakahan. Itulah pesannya. Renungkan kelemahan-kelemahan manusia, sehingga Anda dapat memperoleh yang terbaik dari tubuh dan kehidupan Anda, sebelum Anda terlalu sakit dan tua untuk praktek, serta hanya bisa berpisah dari mayat yang tidak berguna ini saja. 8. Kesabaran dan ketekunan. Jika Anda berlatih dengan usaha gigih, tanpa mengindahkan kemelekatan pada tubuh atau kehidupan, Anda dapat mengembangkan energi pembebasan yang akan membawa Anda pada tingkatan praktek lebih lanjut. Sikap gigih seperti itu tidak hanya memuat bagian ketujuh, tetapi juga merupakan cara ke-8 dalam mengembangkan kemampuan pengendalian. Kualitas ke-8 adalah kesabaran dan ketekunan menghadapi rasa sakit, khususnya rasa sakit tubuh. Semua yogi sudah terbiasa dengan sensasi tidak menyenangkan yang timbul selama satu sesi duduk. Penderitaan batin yang timbul sebagai reaksi terhadap sensasi ini. Dan lebih dari itu, pikiran yang menolak untuk dikendalikan seperti yang seharusnya dilakukan dalam praktek. 1 jam duduk membutuhkan kerja keras. Pertama, Anda mencoba menjaga pikiran pada objek utama selama mungkin. Pembatasan dan pengendalian ini bisa sangat mengancam pikiran yang terbiasa liar. Proses menjaga perhatian menimbulkan ketegangan. Ketegangan pikiran ini, penolakan pengendalian adalah salah satu bentuk penderitaan. Ketika pikiran menolak, seringkali tubuh juga bereaksi. Ketegangan pun timbul. Dalam waktu singkat, Anda dikepung oleh rasa sakit. Lebih dari sekedar penolakan awal dan rasa sakit itu sendiri, Anda mempunyai tugas cukup berat di tangan. Pikiran Anda mengkerut, tubuh Anda kaku, Anda kehilangan kesabaran melihat pada rasa sakit di tubuh secara langsung. Sekarang, pikiran Anda menjadi kerdil, mungkin dipenuhi oleh kebencian dan kemarahan. Penderitaan Anda menjadi 3 kali lipat. Penolakan awal pikiran, rasa sakit di tubuh yang sesungguhnya, penderitaan mental akibat rasa sakit di tubuh. Inilah saat sangat baik menerapkan penyebab ke-8 untuk menguatkan kemampuan pengendalian, kesabaran dan ketekunan, serta mencoba melihat rasa sakit secara langsung. Jika Anda tidak siap bersabar menghadapi rasa sakit, Anda hanya membiarkan pintu terbuka bagi kotoran batin
seperti keserakahan dan kemarahan. Oh, saya benci rasa sakit ini. Jika saja saya dapat kembali pada kenyamanan yang saya alami 5 menit lalu. Dengan keberadaan kemarahan dan keserakahan, serta tanpa kesabaran, pikiran menjadi bingung dan juga terpedaya. Tak ada objek yang jelas. Anda tidak mampu melihat sifat sejati rasa sakit. Pada saat itu, Anda percaya rasa sakit adalah duri, satu rintangan dalam latihan. Lalu Anda memutuskan mengubah posisi agar dapat berkonsentrasi lebih baik. Jika gerakan itu menjadi kebiasaan, Anda akan kehilangan kesempatan memperdalam praktek meditasi Anda. Ketenangan dan keheningan batin memiliki landasan dalam tubuh yang tetap tenang. Bergerak terus-menerus adalah sebenarnya cara terbaik menyembunyikan sifat sejati rasa sakit. Rasa sakit mungkin sudah ada di depan hidung Anda, unsur paling dominan pengalaman Anda. Tetapi Anda menggerakkan tubuh sehingga tidak melihatnya. Anda kehilangan kesempatan emas untuk mengerti apa sebenarnya rasa sakit itu. Sebenarnya, kita selalu ditemani rasa sakit sejak kita dilahirkan di planet ini. Ia demikian dekat sepanjang kehidupan kita. Mengapa kita lari darinya? Jika rasa sakit timbul, jadikanlah ia sebagai kesempatan berharga untuk benar-benar mengerti sesuatu yang lumrah dengan cara baru dan mendalam. Kadang-kadang, ketika Anda tidak bermeditasi, Anda dapat melatih kesabaran terhadap rasa sakit, khususnya ketika Anda sedang berkonsentrasi pada sesuatu yang menarik perhatian. Katakanlah, Anda seorang penggemar permainan catur. Anda duduk dan sungguh-sungguh memperhatikan papan catur, di mana musuh Anda baru saja melakukan langkah luar biasa, menempatkan Anda pada keadaan skakmat. Anda mungkin telah duduk di kursi itu selama 2 jam, tetapi Anda tidak merasa kram karena Anda menyusun strategi untuk terhindar dari posisi menyulitkan tersebut. Pikiran Anda secara total tenggelam dalam gagasan. Jika Anda memang merasa sakit, Anda mungkin dapat mengabaikannya hingga Anda mendapatkan langkah terbaik. Berlatih kesabaran dalam praktek meditasi jauh lebih penting karena mengembangkan kebijaksanaan lebih tinggi dibandingkan dengan permainan catur dan mampu mengeluarkan kita dari bahaya lain yang lebih mendasar. Strategi menghadapi rasa sakit. Tingkat penembusan ke dalam sifat sejati setiap fenomena tergantung pada seberapa jauh tingkat konsentrasi yang telah kita kembangkan. Semakin kuat pikiran terpusat, semakin dalam ia menembus dan memahami kenyataan. Ini sungguh berlaku saat seseorang menyadari rasa sakit. Jika konsentrasi lemah, kita tidak akan benar-benar merasakan ketidaknyamanan yang selalu ada dalam tubuh kita. Ketika konsentrasi semakin dalam, bahkan sedikit ketidaknyamanan menjadi begitu jelas, sehingga ia tampak diperkuat dan dilebihkan. Sebagian besar manusia rabun terhadap perasaan ini. Tanpa kacamata konsentrasi, dunia terlihat berkabut, kabur, dan tidak jelas. Tetapi ketika kita mengenakannya, semua menjadi terang dan jelas. Hal itu bukanlah objeknya yang telah berubah, melainkan ketajaman penglihatan kita. Ketika Anda melihat dengan mata telanjang pada setetes air, Anda tidak melihat banyak hal. Tetapi jika Anda meletakkan sampel di bawah mikroskop, Anda mulai melihat banyak hal di sana. Banyak yang bergerak, menari, menakjubkan untuk dilihat.
Jika dalam meditasi Anda mampu menggunakan kacamata konsentrasi, Anda akan terkejut atas berbagai perubahan yang terjadi di titik sakit yang tampaknya membosankan dan tidak menarik. Semakin dalam konsentrasi, semakin dalam pula pemahaman Anda akan rasa sakit. Anda akan semakin terpikat ketika Anda dapat melihat dengan lebih jelas bahwa rasa sakit ini sebenarnya merupakan aliran yang selalu berubah dari satu sensasi ke sensasi lainnya. Berubah, berkurang, bertambah kuat, turun naik, dan menari. Konsentrasi dan perhatian penuh akan semakin dalam dan tajam. Pada saat pertunjukan semakin menakjubkan, timbul suatu akhir yang tiba-tiba dan tidak terduga. Seperti layar yang turun dan rasa sakit lenyap secara ajaib. Orang yang tidak mampu meningkatkan keberanian atau usaha yang cukup untuk melihat rasa sakit, tidak akan pernah memahami potensi yang ada di dalamnya. Kita harus mengembangkan keberanian, usaha gigih untuk mengamati rasa sakit. Marilah belajar untuk tidak lari dari rasa sakit, melainkan langsung menghadapinya. Ketika rasa sakit timbul, strategi pertama adalah segera mengerahkan perhatian, langsung tepat di pusatnya. Anda berusaha menembus intinya, melihat rasa sakit sebagai rasa sakit. Catatlah dengan tanpa henti. Coba menuju ke bawah permukaannya sehingga Anda tidak bereaksi. Mungkin Anda berusaha keras, tapi Anda menjadi lelah. Rasa sakit dapat melelahkan pikiran. Jika Anda tidak mampu menjaga tingkat energi yang cukup, perhatian penuh dan konsentrasi, itu saatnya mundur secara anggun. Strategi kedua menghadapi rasa sakit adalah bermain dengannya. Anda masuk ke dalam, lalu beristirahat sebentar. Anda tetap menjaga perhatian pada rasa sakit, tetapi Anda mengendurkan intensitas perhatian penuh dan konsentrasi. Ini mengistirahatkan pikiran Anda. Lalu Anda masuk lagi, sedekat yang Anda bisa. Dan jika tidak berhasil, Anda mundur lagi. Anda masuk dan keluar, bolak-balik 2 atau 3 kali. Jika rasa sakit masih kuat, serta pikiran Anda menjadi tegang dan mengkerut, walaupun telah menerapkan taktik di atas, inilah saat yang tepat untuk mundur dengan anggun. Tidak berarti Anda segera mengubah posisi tubuh, melainkan hanya menggeser posisi perhatian penuh Anda. Abaikanlah rasa sakit dan pusatkan pikiran pada kembung dan kempisnya perut atau objek utama apa saja yang Anda gunakan. Cobalah untuk berkonsentrasi sedemikian kuat sehingga rasa sakit tertutup dari kesadaran Anda. Menyembuhkan batin dan jasmani. Kita harus mencoba mengatasi setiap bentuk ketakutan batin. Hanya jika Anda memiliki ketahanan batin bagaikan seorang pahlawan, Anda mampu mengatasi rasa sakit dengan memahaminya sebagaimana adanya. Dalam meditasi, banyak sensasi fisik tak tertahankan muncul. Hampir semua yogi melihat ketidaknyamanan yang selalu ada pada tubuhnya dengan jelas, namun lebih dipertajam dengan konsentrasi. Selama praktek intensif, rasa sakit juga seringkali timbul lagi karena luka lama, cedera pada masa kecil, atau penyakit kronis di masa lampau. Penyakit yang sedang atau baru dialami bisa tiba-tiba bertambah parah. Jika kedua hal itu terjadi, Anda dapat mengatakan bahwa Dewi Keberuntungan ada di pihak Anda.
Anda memiliki kesempatan mengatasi penyakit atau rasa sakit kronis melalui usaha gigih Anda sendiri tanpa menggunakan obat. Banyak yogi yang sepenuhnya mengatasi dan memperbaiki masalah kesehatan mereka hanya melalui praktek meditasi. Kira-kira 15 tahun yang lalu, ada seorang pria menderita penyakit lambung selama bertahun-tahun. Ketika ia memeriksakan diri, dokter mengatakan ia mengidap tumor dan harus dioperasi. Orang itu takut operasinya akan gagal sehingga ia meninggal. Jadi ia memutuskan main aman. Seandainya harus meninggal juga, saya lebih baik bermeditasi, katanya. Ia bermeditasi di bawah bimbingan saya. Tak berapa lama, ia mulai merasakan berbagai macam rasa sakit. Pada awalnya tidak parah. Tetapi ketika latihannya sudah maju dan mencapai tingkat pandangan terang yang berhubungan dengan rasa sakit, ia mengalami siksaan hebat, tak tertahankan. Ia mengungkapkan hal itu pada saya, dan saya berkata, "Tentu saja Anda boleh pulang untuk menemui dokter Anda. Tetapi, mengapa Anda tidak tinggal beberapa hari lagi?" Ia mempertimbangkannya dan memutuskan tidak ada jaminan ia selamat dari meja operasi. Jadi ia memutuskan tetap tinggal dan bermeditasi. Ia minum sesendok obat setiap 2 jam. Kadang ia dikuasai oleh rasa sakit, kadang ia dapat menguasai rasa sakit. Ini adalah pertempuran panjang dengan kekalahan di kedua belah pihak, tetapi orang ini memiliki keberanian luar biasa. Dalam satu sesi meditasi duduk, rasa sakit demikian mengerikan sehingga seluruh tubuhnya bergetar dan bajunya basah oleh keringat. Tumor di lambungnya semakin mengeras dan mengerut. Tiba-tiba gagasan tentang lambungnya lenyap ketika diamati. Sekarang hanya ada kesadaran dan objek yang menyakitkan tersebut. Objek itu sangat menyakitkan, tetapi sangat menarik. Ia terus mengamati, serta hanya ada pikiran yang mengamati dan rasa sakit yang semakin mengerikan. Lalu, tiba-tiba ada ledakan keras, seperti bom. Yogi itu berkata, ia bahkan bisa mendengar suara keras tadi. Kemudian semuanya berlalu. Ia bangkit dari duduknya, basah kuyup oleh keringat. Ia menyentuh perutnya, tetapi pada tempat di mana tumor itu menonjol, kini tidak ada lagi. Ia sembuh total. Lebih dari itu, ia telah menyelesaikan praktek meditasinya dan mengalami pandangan terang tentang Nibbana. Segera setelah itu, orang tadi meninggalkan pusat meditasi dan saya memintanya memberi kabar apa yang dikatakan dokter tentang penyakit lambungnya. Dokter terkejut melihat tumornya sudah lenyap. Orang ini dapat meninggalkan diet ketat yang sudah ia jalani selama 20 tahun. Serta hingga saat ini ia masih hidup dan sehat. Bahkan dokternya menjadi yogi vipassana. Saya telah bertemu dengan banyak orang yang sembuh dari sakit kepala kronis, masalah jantung, TBC, bahkan kanker dan cedera berat yang diderita semasa muda. Beberapa di antara mereka dinyatakan tidak dapat diobati lagi oleh dokter. Semuanya harus mengalami rasa sakit luar biasa. Tetapi mereka memiliki daya tahan hebat serta usaha sangat berani. Mereka sembuh atas usahanya sendiri. Yang lebih penting, banyak juga yang memahami kebenaran secara lebih mendalam dengan mengamati rasa sakit melalui usaha gigih dan selanjutnya berhasil mencapai pandangan terang. Anda tidak perlu patah semangat oleh rasa sakit, tetapi milikilah keyakinan dan kesabaran. Gigih hingga Anda mengerti jati diri Anda. 9. Komitmen tak tergoyahkan. Faktor ke-9 dan terakhir yang membawa pada perkembangan kemampuan pengendalian
adalah kualitas batin yang membawa Anda tetap berjalan lurus pada jalurnya sampai akhir, tanpa menyimpang, tanpa melalaikan kewajiban Anda. Apa tujuan Anda berlatih meditasi? Mengapa Anda menjalani 3 jenis latihan sila, samadhi, dan panya? Penting bagi kita menghargai tujuan praktek meditasi. Tetapi jauh lebih penting adalah jujur pada diri sendiri, sehingga Anda mengetahui seberapa jauh komitmen Anda untuk mencapai tujuan. Perbuatan baik dan potensi terbaik kita. Mari kita merenungkan sila. Setelah mendapatkan kesempatan emas terlahir di planet ini sebagai manusia, memahami bahwa keberadaan kita yang menakjubkan di dunia ini terjadi sebagai hasil dari perbuatan baik kita harus berusaha berbuat sebaik mungkin, menggunakan potensi kemanusiaan tertinggi. Pengertian positif kata kemanusiaan adalah cinta kasih dan belas kasihan. Bukankah sepantasnya setiap manusia di planet ini bercita-cita menyempurnakan kualitas ini? Jika orang mampu mengembangkan pikiran yang dipenuhi cinta kasih dan belas kasihan, sangatlah mudah untuk hidup dalam keharmonisan dan kebaikan. Kesusilaan adalah berdasar pada pertimbangan perasaan semua makhluk, baik makhluk yang lain maupun diri sendiri. Seseorang bertindak santun tidak hanya untuk tidak menyakiti pihak lain, tetapi juga mencegah kesengsaraan diri sendiri di masa depan. Kita harus menghindari tindakan yang menimbulkan akibat tidak menguntungkan dan menempuh jalan kebaikan yang dapat membebaskan kita dari kesengsaraan selamanya. Kama adalah satu-satunya harta sejati kita. Ia sangat membantu bila Anda bisa memiliki pandangan ini sebagai fondasi dasar dalam segala perbuatan Anda, dalam praktek Anda, dan dalam kehidupan Anda secara menyeluruh. Baik atau buruk, kama mengikuti kita kemana saja, dalam kehidupan ini maupun yang berikutnya. Jika kita melakukan perbuatan baik dan harmonis, kita akan sangat dihormati dalam kehidupan ini. Orang bijaksana memuji dan menyayangi kita. Dan kita juga dapat mengharapkan kondisi-kondisi menguntungkan di kehidupan kita selanjutnya hingga mencapai nibbana. Melakukan perbuatan buruk dan tidak bijaksana berakibat kita tidak dihormati dan dihargai, bahkan dalam kehidupan ini. Orang bijaksana menyalahkan dan memandang rendah kita. Di masa depan pun kita tidak dapat menghindari akibat buruk dari perbuatan kita. Karena kekuatannya untuk menghasilkan akibat baik maupun buruk, kama dapat dibandingkan dengan makanan. Ada makanan yang baik dan menyehatkan, sedangkan yang lain merupakan racun bagi tubuh. Jika kita memahami makanan mana yang bergizi, memakannya pada waktu dan porsi yang tepat, kita dapat menikmati kehidupan yang panjang dan sehat. Tetapi sebaliknya, bila kita tergoda oleh makanan tidak menyehatkan dan beracun, kita harus menderita akibatnya. Kita mungkin jatuh sakit dan sangat menderita. Bahkan kita bisa mati. Perbuatan indah. Melakukan praktek dana atau kemurahan hati dapat mengurangi keserakahan yang timbul dalam hati. 5 sila dasar membantu kita mengendalikan emosi serta kotoran batin keserakahan dan kebencian yang sangat kasar. Dengan menjalankan sila, pikiran terkendali sehingga keserakahan dan kebencian tidak terwujud melalui tubuh dan bahkan mungkin tidak melalui ucapan. Jika Anda bisa sempurna menjalankan sila, Anda mungkin tampak sebagai orang yang sangat suci. Tetapi di dalam Anda masih disiksa oleh ledakan ketidaksabaran, kebencian, iri hati, dan tipu daya. Oleh karena itu, langkah selanjutnya bhavana dalam bahasa Pali yang berarti menumbuhkan kondisi mental sangat baik. Bagian pertama bhavana mencegah munculnya kondisi tidak menguntungkan.
Bagian kedua, mengembangkan kebijaksanaan dalam ketidakhadiran kondisi-kondisi tersebut. Kedamaian konsentrasi dan kekurangannya. Samatha bhavana atau meditasi konsentrasi mempunyai kekuatan membawa batin menjadi tenang dan hening, serta menjauhkannya dari kilesa. Ia menekan kilesa, membuatnya tidak mungkin menyerang. Samatha bhavana tidak unik dalam ajaran Buddha. Ini banyak ditemukan dalam sistem keagamaan lain, khususnya dalam praktek Hindu. Ini sangat dianjurkan untuk dipraktekkan di mana praktisi mencapai tingkat kemurnian kesadaran selama ia terserap dalam objek meditasi. Kedamaian mendalam, kebahagiaan, dan ketenangan dapat dicapai. Bahkan terkadang kekuatan batin bisa dikembangkan melalui kondisi ini. Tetapi keberhasilan dalam samatha bhavana sama sekali tidak berarti seseorang memperoleh pandangan terang atas realitas sejati batin dan materi. Kilesa sudah ditekan, namun tidak dicabut. Batin masih belum menembus realitas sejati. Sehingga para praktisi belum terbebas dari belenggu sangsara dan mungkin terjatuh ke alam menderita di masa depan. Seseorang dapat memperoleh banyak hal melalui konsentrasi, tetapi ia masih tetap seorang pecundang. Setelah Buddha mencapai pencerahan sempurna, beliau berdiam selama 49 hari di Bodh Gaya menikmati kedamaian kebebasannya. Lalu beliau mulai berpikir, bagaimana menyampaikan kebenaran yang sangat halus dan mendalam ini pada makhluk lain. Beliau melihat ke sekeliling dan menemukan bahwa hampir sebagian besar dunia ditutupi oleh lapisan debu tebal, kilesa. Orang bergelimang dalam kegelapan pekat. Beliau menyadari besarnya tugas yang harus diemban. Lalu muncul dalam diri beliau dua orang yang sangat siap menerima ajarannya, yang batinnya cukup murni dan bersih dari kilesa. Sebenarnya mereka adalah dua orang mantan guru beliau, Petapa Alara Kalama dan Udakara Maputta. Mereka masing-masing mempunyai banyak pengikut karena pencapaian tingkat konsentrasi mereka. Buddha telah menguasai apa yang diajarkan, tetapi menyadari bahwa beliau mencari sesuatu di luar apa yang telah mereka ajarkan. Namun demikian, batin kedua petapa tersebut sangat murni. Alara Kalama telah menguasai konsentrasi tingkat ke-7 dan Udakara Maputta menguasai tingkat ke-8 atau tingkat absorpsi paling tinggi. Kilesa jauh tersingkir dari mereka. Bahkan selama mereka tidak sedang mempraktekkan absorpsi. Buddha yakin mereka akan tercerahkan sepenuhnya jika beliau menyampaikan beberapa kata penting dari Dhamma kepada mereka. Ketika Buddha mempertimbangkan hal itu, sesosok dewa yang tidak terlihat, sesosok makhluk surgawi memberitahu bahwa kedua petapa itu telah wafat. Alara Kalama telah wafat 7 hari sebelumnya dan Udakara Maputta malam sebelumnya. Keduanya terlahir di alam Brahma tak bermateri, di mana hanya ada batin dan tanpa materi. Oleh karena itu, petapa tersebut tidak memiliki telinga lagi untuk mendengar ataupun mata untuk melihat. Sudah tidak mungkin lagi bagi mereka melihat Buddha atau mendengarkan Dhamma. Dan karena bertemu seorang guru serta mendengarkan Dhamma adalah dua hal penting untuk menemukan cara praktek yang benar, kedua petapa itu telah kehilangan kesempatan menjadi orang tercerahkan sepenuhnya. Buddha prihatin. Mereka mengalami ketidakberuntungan sangat besar, kata beliau. Intuisi pembebas. Sebenarnya, apa yang tidak ada dari meditasi konsentrasi,
Secara sederhana, meditasi tersebut tidak dapat menimbulkan pemahaman tentang kebenaran sejati. Untuk itu, kita memerlukan meditasi vipassana. Hanya pandangan terang intuitif pada sifat sejati batin dan materi yang mampu membebaskan orang dari konsep ego, individu, diri, atau aku. Tanpa pandangan terang ini, yang berasal dari proses pengamatan apa adanya, seseorang tidak mampu membebaskan diri dari konsep itu. Hanya pemahaman intuitif tentang mekanisme sebab dan akibat, yaitu melihat hubungan berkelanjutan batin dan materi, dapat membebaskan diri dari ketidaktahuan batin bahwa segala sesuatu muncul tanpa sebab. Hanya dengan melihat fenomena yang cepat timbul dan lenyap, orang dapat terbebaskan dari ketidaktahuan batin bahwa segala sesuatu adalah kekal, padat, dan berkesinambungan. Hanya dengan mengalami penderitaan melalui jalan intuitif juga, seseorang dapat belajar lebih mendalam bahwa keberadaan dalam sangsara merupakan hal yang tidak perlu dilekati. Hanya pengetahuan bahwa batin dan materi mengalir sesuai dengan hukum alamiahnya tanpa ada seorang pun atau apapun yang ada di belakang mereka, dapat menyadari dalam batinnya bahwa tidak ada atta atau inti diri. Jika Anda tidak melalui berbagai tingkatan pandangan terang dan akhirnya merealisasikan nibbana, Anda tidak akan dapat memahami kebahagiaan sejati. Dengan nibbana sebagai tujuan akhir latihan, Anda harus berusaha mempertahankan tingkat energi yang tinggi tanpa berhenti atau menyerah, tidak mundur sampai Anda mencapai tujuan akhir. Pertama-tama, Anda harus mengerahkan usaha yang dibutuhkan untuk membangun latihan meditasi Anda. Anda memusatkan pikiran pada objek utama meditasi, dan Anda kembali pada objek tersebut berulang-ulang. Anda mengatur jadwal praktek duduk dan jalan. Ini disebut usaha peluncur. Ia menempatkan Anda pada jalan dan membawa Anda maju ke depan. Bahkan, jika halangan timbul, Anda akan tetap berlatih, mengatasi semua halangan dengan keteguhan hati. Jika Anda bosan dan malas, Anda mengerahkan energi yang gigih. Jika Anda merasa sakit, Anda akan mengatasi mental penakut yang memilih mundur dan tidak ingin menghadapi apa yang terjadi. Ini disebut usaha pembebas. Usaha yang dibutuhkan untuk membebaskan Anda dari kelambanan. Anda tidak akan mundur. Anda tahu Anda akan berjalan hingga tujuan Anda tercapai. Setelah itu, saat Anda telah mengatasi kesulitan menengah dan mungkin telah menemukan diri Anda di jalan rata dan halus, Anda tidak merasa puas. Anda masuk pada babak berikutnya, mengerahkan tenaga, mengangkat batin Anda semakin tinggi dan tinggi. Ini adalah usaha yang tidak surut atau mandek, akan tetapi terus maju. Ini disebut usaha progresif yang membawa pada tujuan yang Anda inginkan. Oleh karena itu, faktor ke-9 kondusif pada penajaman kemampuan pengendalian, yang sebenarnya berarti terus-menerus menerapkan tingkat energi sehingga Anda tidak berhenti atau ragu-ragu, menyerah mundur, hingga Anda mencapai tujuan dan tempat terakhir Anda. Ketika Anda menapaki jalan ini, menerapkan ke-9 kualitas batin yang diuraikan di atas, ke-5 kemampuan pengendalian, keyakinan, usaha, perhatian penuh, konsentrasi, dan kebijaksanaan akan semakin tajam dan mendalam. Akhirnya, mereka akan bertindak mengendalikan batin Anda dan membawa Anda menuju pembebasan. Saya berharap Anda dapat memeriksa latihan Anda.
Jika Anda melihat kekurangan pada beberapa hal, gunakan informasi di atas demi manfaat Anda sendiri. Berjalanlah terus sampai Anda mencapai tujuan yang diinginkan. Demikianlah berakhir sudah pembacaan bab 2. Pada video selanjutnya, saya akan mulai membacakan bagian ketiga, yaitu 10 bala tentara Mara. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang